Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah pengalaman hidup saya atau perjalanan hidup saya. Sebagian kisah perjalanan hidup saya yaitu tentang uzlah di sebuah gua bekas pertapaan Sunan Kalijogo di Parangtritis, Yogyakarta. Silahkan Anda nikmati kisah pengalaman saya ini. Monggo. Di suatu malam pada tahun sekitar 1995, sebuah malam di sebuah kos-kosan yang ada di Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Saat itu saya Arif sedang menjalankan studi atau kuliah, yaitu kuliah di salah satu universitas swasta di Jogja, jurusan Teknik Kimia. Pada saat itu saya itu masih semester 5 kalau nggak salah. Nah, pada saat malam hari sebelum saya berangkat untuk melakukan uzlah di sebuah gua bekas pertapaan Sunan Kalijogo yang ada di Jogja, saya sempat beradu argumentasi dengan teman kos saya yang kebetulan kuliah di UMY jurusan dakwah. Nah, sebut saja namanya Bakri ya. Nah, ini saya sendiri, Arif. Nah, saya akan memperagakan kira-kira dialog saya dengan Bakri tersebut. Rif, katanya kamu mau ke itu ya, ke Parangtritis ya, untuk nyepi ya. Keinginan saya itu udah kuat sekali untuk menyepi di gua itu. Ngawur aja, kamu itu nggak tahu hukum-hukumnya kok, malah mau nyepi segala. Itu jelas haram karena mendekati kekufuran. Di situ kan banyak jin-jin yang kebanyakan itu menggoda dan membujuk manusia untuk menuju kesesatan. Kamu mendingan nggak usah kayak gitu, mending di sini di kosan dengan aku, ngobrol-ngobrol kayak gini. Misalnya kamu pengen tahu tentang agama, ngobrol aja dengan aku. Wah, nggak bisa begitu. Aku soalnya keinginan kuat saya itu untuk uzlah di Parangtritis itu kayaknya udah nggak bisa ditahan. Nah, lagian bukankah Rasulullah pernah dulunya melakukan uzlah di Gua Hira? Kenapa kamu mengatakan haram, sedangkan Nabi Muhammad sendiri aja pernah melakukan uzlah di Gua Hira, kok kamu katakan haram? Dalilnya dari mana itu? Ngawur kamu. Nah, kamu itu nggak tahu, itu kan dilakukan Nabi sebelum menjadi Nabi, dilakukan Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi. Setelah jadi Nabi nggak ada kayak gitu, nggak ada apa uzlah-uzlah, nggak ada apa nyepi-nyepi di tempat yang misalnya angker atau gimana, nggak ada. Kamu yang ngawur. Itu dilakukan Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul. Oh gitu ya. Wah, nggak bisa. Justru karena Nabi itu sering menyepi di Gua Hira, makanya dia diangkat jadi Rasul. Kamu itu ngawur, kamu yang ngawur itu. Jadi sebelum menjadi Nabi kan jelas ada prosesnya manusia. Prosesnya itu dengan cara menyepi, itu salah satunya. Kamu yang ngawur, Bakri, kamu ngawur, kri. Singkat cerita, saya udah sampai di tempat tujuan. Pertama di tempat tujuan itu saya
mampir di sebuah makam, berkunjung di sebuah makam, yaitu makam Syekh Maulana Maghribi. Setelah saya tanya-tanya tentang pada juru kuncinya, ternyata itu bukan makam, hanya sebuah petilasan. Petilasan yaitu konon diambil dari rambut dan kukunya Syekh Maulana Maghribi, terus dimakamkan di situ. Nah, singkat cerita, saya sudah sampai di tempat tujuan. Kemudian saya bertemu dengan Bapak Juru Kunci. Assalamualaikum Pak Juru Kunci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ada keperluan apa? Mas, Anda ke sini? Saya itu mau menyepi yang katanya di sini ada gua yang bekas pertapaan Sunan Kalijogo. Oh ya benar, di sini emang ada gua yang bekas pertapanya Sunan Kalijogo. Monggo masuk ke rumah. Terus kemudian masuk ke dalam rumah, ya ini saya ibaratkan rumahnya. Kemudian juru kunci itu masuk mempersilahkan aku. Jangan keras-keras dong Mas, jangan keras-keras, nusuknya sakit aku. Ya maaf. Pak Juru Kunci, daerah ini ya, gua pertapaan Sunan Kalijogo itu sering dikunjungi peziarah Pak. Alhamdulillah Mas, banyak yang berziarah ke sini. Itu banyak sekali ya. Monggo. Ini nanti saya buatkan kopi biar kita lebih gayeng, lebih enak ngobrolnya. Monggo kopinya Mas. Ini kopinya. Monggo diminum kopinya. Rokoknya seadanya aja. Bisa ngelinting Mas? Bisa Pak. Seger banget Pak minum kopi. Monggo Pak, saya kepengen banget melihat guanya seperti apa. Monggo Mas Arif, kula dherekaken. Kemudian juru kunci tersebut mengajak saya untuk melihat gua tersebut. Nah ini guanya Mas. Oh iya Pak, guanya Pak. Oh gitu. Nah itu sebelah atas sana. Nah ini atas ini tuh. Ini. Nah ini. Atas sini. Tuh. Oke. Oh gitu. Ini ya Pak. Oh iya, ini saya coba untuk menerobos. Iya. Oh ini Pak. Oh sebelah atas ini. Nah di sebelah atas sini itu ada guanya, ada gua. Di sebelah atas dari gua ini, di atasnya itu adalah tempat gua pertapaan Sunan Kalijogo. Jadi guanya itu bertingkat. Ini saya
masuk ke atasnya, ke sebelah atas, yaitu bagian untuk gua bekas ini pertapaan Sunan Kalijogo. Jadi guanya itu bertingkat, gua bagian bawah masuk, terus kemudian ke atas sedikit, ke atas satu tingkat. Nah, gua atasnya itu gua pertapaan Sunan Kalijogo. Dan lubang masuknya itu untuk cukup cuma muat satu orang. Jadi kalau masuk itu satu persatu. Tuh. Ini pengalaman pribadi saya di saat saya itu melakukan uzlah. Nah, malamnya saya akan melakukan uzlah di sini, di gua berkas pertapaan Sunan Kalijogo. Akhirnya saya dan Pak Juru Kunci ini ngobrol-ngobrol lagi, ya, kembali ke rumahnya. Dan saya, Pak Juru Kunci, gini Pak, boleh nggak kalau nanti malam saya menginap di gua bekas pertapaan Sunan Kalijogo? Oh, boleh-boleh saja Mas, tapi saya ingatkan kalau Arya ada di sini itu harus bersikap sopan, dan bukan kepada saya saja, terutama kepada makhluk-makhluk yang tidak terlihat atau kasat mata. Sampean harus mau memasuki sesuatu atau gimana, itu istilah Jawa itu uluk salam atau mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, atau kula nuwun, itu ya insya Allah. Kalau hal-hal seperti itu Pak, itu sudah biasa saya lakukan. Maksudnya setiap saya memasuki ke daerah atau tempat tertentu, saya selalu mengucapkan salam dan bersikap sopan, serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya mengganggu makhluk-makhluk yang ada di sini. Ya, itu bagus Mas, suatu sikap yang bagus. Saya tahu sampean, meskipun sampean kelihatannya kayak, istilah Jawanya itu kayak hula-hulu, ya saya tahu setiap kalau enggak pasti terjadi sesuatu dengan Anda ketika jenengan tadi masuk ke gua bekas pertapaan Sunan Kalijogo. Oh, ngaten juga. Itu biasanya. Kemudian datanglah Ustadz James. Ustadz James ini dan pengikutnya yang saya gambarkan cuma satu. Datang Ustadz James. Ustadz James dan ini pengikutnya. Terus assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mepet. Pak. Ustadz James datang. Ustadz James. Monggo pinararien nggih Pak, kula badhe pinarak. Propertinya gimana ini kok enggak iso ya? Wis pokoknya saonone lah, Bu. Pak, katanya di daerah sini itu ada bukan makam, maksudnya sebuah gua bekas pertapaan Sunan Kalijogo ya Pak? Oh, benar Mas. Jenengan sinten dan dari mana? Saya bernama Ustadz James, yang kebetulan saya kesini membawa pengikut-pengikut saya. Nah, ini
Pak Bakri ini kebetulan adalah pengikut sekaligus pengawal pribadi. Oh gitu ya. Oke. Jenengan badhe pinarak mau duduk dulu di sini atau langsung melihat guanya? Oh kalau boleh saya itu mau langsung melihat guanya, Pak. Ya, mari saya antarkan. Kemudian Pak Juru Kunci ini mengantar Ustadz Jim dan Bakri serta pengikut-pengikut dari Ustadz Jim. Terus Pak Juru Kunci tanya pada saya, Mas Arif, iya Pak, sampean mau ikut ke sana atau ini mau tetap di sini? Saya tetap di sini aja Pak. Saya sudah melihat tadi kok itunya apa, guanya. Oh nggih, jenengan sketsake nggih. Iya Pak, siap. Kemudian Pak Juru Kunci ini mengajak Ustadz Jim, Juru Kunci, dan Bakri mengajak menuju gua pertapaan Sunan Kalijaga tersebut. Nah ini guanya Mas. Nah guanya seperti itu. Nah sebelah sana itu lubang masuk untuk gua pertapaan Sunan Kalijaga. Nah gua pertapaan Sunan Kalijaga itu ada di atas dan gua itu. Oh gitu ya Pak. Wah benar-benar antik ini guanya. Ayo Pri kita lihat dalam dan nanti kemudian masuk ke gua bekas pertapaan Sunan Kalijaga. Jenengan lihat-lihat dulu Ustadz, nggih. Saya tinggal dulu, saya mau ini ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Arif. Ya Pak Juru Kunci. Juru Kunci kemudian mengobrol dengan saya. Dan Ustadz Jim berusaha untuk ini masuk dengan si Bakri. Ustadz Jim udah mulai, terus kemudian masuk menuju ke gua pertapaan Sunan Kalijaga. Nah ini saya ceritakan Ustadz Jim dulu ya. Ustadz Jim udah mulai masuk ke gua bekas pertapaan Sunan Kalijaga. Kemudian tiba-tiba tanpa tanda apa-apa Ustadz Jim berteriak minta tolong. Tolong. Nah, tolong. Aku nggak bisa turun nonton naik. Aku kejepit. Tolong. Mendengar suara yang berteriak minta tolong itu, saya dan Pak Juru Kunci lari bergegas untuk masuk ke gua. Kenapa Ustadz Jim? Pak Juru Kunci, saya itu nggak bisa naik dan nggak bisa turun. Saya terjepit di sini. Loh, terus saya jawab, loh kok iso? Padahal badan jenengan itu lebih kecil dan kurus dibandingkan dengan badan saya, kok bisa kejepit? Saya tadi aja masuk ke situ nggak kenapa-napa, kenapa kamu kejepit di situ? Aneh bener. Juru Kunci kemudian merapalkan sesuatu, nggak tahu doa apa, terus kemudian dia menarik dengan pelan-pelan Ustadz Jim untuk keluar dari gua bekas pertapaan Sunan Kalijaga tersebut. Ini saya gambarkan adegan antara
Ustadz Jim dan juru kuncinya. Mas, sampean tadi kesini tuh enggak beruluk salam atau mengucapkan salam ya? Nggih, Pak. Nah iya, udah tahu ini tuh gua bekas pertapaan Sunan Kalijogo. Entah sedikit, entah banyak. Biasanya di situ itu ada makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Kalau sampean nggak sopan, pasti ya seperti itu kejadiannya. Kecepit. Bukan cuma sampean saja, dulu juga pernah, sering bahkan ada orang yang kecepit di situ. Loh, Pak, Pak, Pak juru kunci, kok aneh Pak? Padahal ini loh, padahal saya kan lebih gede daripada Ustadz Jim. Kenapa dia malah kecepet di situ? Ya masalahnya itu tadi loh Mas Arif. Uh, dia itu tidak mau atau beruluk salam atau kulon nuwun lah istilahnya. Pada makhluk niatnya itu bukan apa-apa, itu kan untuk memujikan keselamatan. Keselamatan itu bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk mendoakan keselamatan orang lain atau makhluk lain. Nah makhluk ya biasanya kalau diberikan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insya Allah dia itu menjawab, dan dia juga ikut menjawab salam sampean, karena ucapan salam itu adalah mendoakan keselamatan. Bukan cuma untuk kita saja yang mengucapkan salam, tapi untuk orang yang ditujukan atau makhluk yang ditujukan salam tersebut. Oh iya. Wah, alhamdulillah. Untung tadi aku udah baca-baca dulu dan mengucapkan salam. Kalau enggak ya riwayat saya kayak Ustadz Jim ya, Pak juru kunci kecepet di situ bisa-bisa. Iya Mas, makanya ini untuk para pemirsa semua, jika memasuki daerah yang kelihatannya angker atau apa yang kelihatannya banyak, ya secara feeling itu kita bisa merasakan daerah tersebut itu angker, ya ucapkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada salahnya mengucapkan seperti itu, meskipun sampean atau anda semua itu tidak merasakan kalau ucapan salam itu dijawab oleh mereka. Tuh. Untuk kali ini saya cukupkan sekian dulu video saya. Nanti kita sambung lagi untuk yang bagian kedua. Yang bagian kedua itu lebih seru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.